SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali bisa melakukan aktivitas sesuai dengan kondisi normal namun secara bertahap. Kajian offline sudah mulai dibuka. Dan Bapak Ibu ketika sholat jamaah softnya masih renggang atau rapat? Sudah merapat ya. Tapi masker tetap dipakai. Tayyib. Walhamdulillah. Ada kaidah yang menyebutkan idza dhaqal amru ittasa' wa idza ittasa'a dhaqa. Sesuatu itu kalau terlalu sempit maka dikasih kelonggaran. Tapi kalau terlalu longgar disempitkan. Ini kaidah Pak ya. Jadi salah satu di antara kaidah fikih, idza dhaqal amru ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Dalam kondisi yang tidak normal, mungkin karena pengaruh pandemi atau karena faktor yang lainnya, ada suasana sempit yang dialami oleh masyarakat. Ittasa'a, maka mereka dikasih kelonggaran. Sehingga ada beberapa aturan yang boleh untuk dilanggar disebabkan karena kondisi yang terpaksa tersebut. Seperti boleh tidak Jumatan, boleh tidak sholat jamaah. Anda pernah nggak Jumatan berapa kali? Berapa kali awal pandemi nggak Jumatan? Cukup banyak ya. Ada yang sampai sebulan nggak Jumatan. Padahal Nabi SAW menyebutkan man taraka thalatha juma'in mutawaliyat. Siapa yang meninggalkan Jumatan 3 kali secara berturut-turut, maka Allah Ta'ala akan jadikan hatinya hati munafik. Dan muncul banyak pertanyaan, ini gimana masjid pada ditutup? Tapi kita nggak bisa Jumatan selama 3 kali bahkan 4 kali berturut-turut. Apa kita termasuk orang munafik? Ketakutan seperti itu muncul. Jawabannya sebagaimana kaidah tadi, idza dhaqal amru ittasa'. Ketika ada suasana enggak normal sehingga orang mengalami kesempitan karena situasi takut ketularan penyakit dan seterusnya, maka boleh ada kelonggaran sehingga orang tidak Jumatan, soft berjarak, tidak sholat jamaah selama sekian waktu enggak ke masjid padahal kita sudah rutin untuk datang ke masjid. Termasuk juga banyak majelis ilmi yang ditutup untuk sementara waktu. Wa idza tasa'a dhaqa. Namun kalau sudah kembali kepada kondisi normal, maka aturan tadi berlaku lagi jamaah. Wa idza tasa'a dhaqa. Kalau sudah ada kelonggaran, artinya kondisinya sudah kembali normal. Dhaqa, maka menyempit, artinya aturannya kembali seperti semula. Nah, kalau sampai saat ini kok masih ada yang enggak Jumatan, ini paranoid, kelebihan ya, kewedian. Boleh enggak kayak gini? Bisa jadi dia berdosa. Karena salah satu di antara bentuk rasa takut yang berlebihan dan statusnya sampai pada tingkatan haram adalah ketakutan ya memang dia punya perhitungan, tapi terlalu berlebihan sampai meninggalkan kewajiban syariat. Maka takut seperti ini menyebabkan pelakunya berdosa. Tayyib. Yang masih nggak Jumatan tapi ikut kajian, angkat tangan. Nggak ada ya, ibu-ibu ya yang nggak Jumatan tapi ikut kajian. Tayyib. Baik, Anda sudah kajian offline berapa kali? Surabaya sudah banyak? Alhamdulillah. Jogja juga sudah mulai banyak, meskipun masih berjarak. Saya rasa kalau Surabaya ya
Kembali kepada antum masing-masing ya, mau berbicara atau tidak. Baik. Karena kita sudah boleh untuk merapat, maka bagi jamaah yang ada di belakang, tolong ya, sahibul cagak mungkin bisa maju merapat, biar Anda bisa kelihatan nanti di papan tulis yang akan kita paparkan. Baik, kita belajar apa ini, Pak? Bagaimana cara bersyirkah agar berkah? Bagaimana cara bersyirkah agar hasilnya semakin berkah? Bapak Ibu yang dimakan Allah Ta'ala, seperti yang kita pahami bahwa ketika kita bermuamalah itu tidak hanya yang penting dapat untung. Karena sebagai mukmin kita meyakini setiap harta yang kita dapatkan pasti akan dihisab. Setiap kegiatan yang kita lakukan, muamalah yang kita kerjakan juga nanti ada perhitungannya di akhirat. Maka hal yang paling penting pada saat Anda bermuamalah dengan orang lain, ketika mau bergabung muamalah Anda tidak punya masalah, bubar muamalah kalau bisa juga nggak ada masalah. Jadi bagian yang prinsip yang perlu dipahami, ketika Anda mau berbisnis, gabung sama teman-temannya yang lain, bermusyarakah, saat bergabung nggak ada masalah. Begitu bubar, kalau bisa juga nggak ada masalah. Kita semangat ketika bergabung, ayo bersyirkah, bangun usaha bareng, jualan sesuatu kita bangun bareng. Wah, itu semangat, Masya Allah. Baik, saya siap untuk modal sekian, saya siap untuk yang kerja, saya nanti yang dukung medianya, saya ini. Mereka bersama-sama untuk bergabung. Alhamdulillah nggak ada masalah. Cuman kadang mohon diwaspadai ya. Mereka sudah ngaji bersama, berangkat dari ustadz yang sama, forum kajiannya bareng. Tapi ketika melakukan syirkah, berantem. Itu cukup banyak. Kadang saya berpikir begini, bisa jadi ini bagian dari dampak kuat godaan setan untuk teman-teman yang sudah ngaji. Nabi SAW pernah menyebutkan, pada waktu Jazirah Arab sudah dikuasai oleh kaum muslimin, Mekah ditaklukkan, banyak daerah-daerah di sekitar Mekah dan Madinah yang mereka berbondong-bondong masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau lihat manusia mereka masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Iblis melihat situasi seperti itu, dia sudah putus asa. Kayaknya nggak mungkin bisa menarik kembali masyarakat untuk nyembah berhala. Sehingga nampaknya mustahil syirik bisa muncul kembali di Jazirah Arab. Nabi SAW menyampaikan apa yang kondisi yang terjadi pada iblis. Beliau mengatakan, Inna syaitana qad ayisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Iblis sudah putus asa untuk bisa mengajak masyarakat kembali menyembah setan, menyembah mereka di Jazirah Arab. Karena mereka rata-rata ahlu tauhid. Namun ada satu yang diperingatkan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, walakinnat tahrisha bainahum. Tapi dia enggak putus asa untuk menimbulkan pertengkaran, ketegangan di antara ahli tauhid. Makanya para ulama menyebutkan, selama masa kurun mufaddalah, 3 generasi terbaik di kalangan umat Muhammad SAW, apa saja? Sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Kata Syekhul Islam, selama di 3 rentang kurun terbaik ini, di Madinah gak ada bid'ah. Penyimpangan dalam masalah akidah, penyimpangan dalam masalah ibadah, selama 3 kurun terbaik umat ini belum terjadi di kota Madinah. Meskipun sudah terjadi di daerah yang lain. Ada Qadariyah yang muncul di daerah Irak,
ada Syiah yang mengagungkan Ali bin Abi Thalib yang juga muncul di daerah Irak dan beberapa daerah sekitarnya. Tapi di kota Madinah penyimpangan itu belum terjadi selama 3 qurun mufaddalah. Namun Anda bisa lihat ketegangan di antara kaum muslimin sudah terjadi. Sehingga ahlu tauhid, mereka yang sudah ngaji, yang sudah kenal tauhid, sudah ngerti apa yang kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah, dia akan diuji dengan sesuatu yang bentuknya adalah permusuhan antar sama mereka. Jadi barangkali inilah yang perlu kita sadari jamaah, kenapa banyak musyarakah yang dibangun di antara teman-teman yang sudah ngaji, bahkan terkadang tergabung dalam komunitas pengajian tertentu, kenapa seringnya terjadi clash, seringnya terjadi permusuhan, seringnya terjadi berantem rebutan harta. Oh, berarti bisa jadi ini bagian dari kuatnya godaan setan untuk membuat mereka at-tahrish, bermusuhan di antara mereka. Saya kadang melihat ya, ada teman yang dia Masya Allah kajian bareng, bahkan jadi panitia bareng, boncengan bareng ketika berangkat ngaji. Kemudian apalagi selesai sholat isya dia nggak pulang, becet-becetan disik kan gitu ya. Mulai jam 8 kayak mulai. Bahkan bisa jadi dia lebih mengunggulkan temannya daripada istrinya. Nek dikongkon bojone ra gelem, nek digoleki koncone langsung nongol. Lalu dia kerjasama, usaha bikin apa misalnya, bikin bakmi atau bikin pentol atau bikin yang lainnya. Saat awal usaha itu mulai naik, mereka bisa tetap bareng akrab. Begitu berkembang, bibit ingin menguasai dari salah satu pihak muncul. Ada masalah dikit, sensitif, pecah, bermusuhan. Sehingga mereka saling membenci. Padahal dua-duanya orang yang Masya Allah ya, sudah berjenggot, penampilannya penampilan yang syar'i, bukan tipe orang yang suka membuka aurat di luar rumah. Tapi dia terjadi seperti ini. Bisa jadi karena tadi ya, setan tidak pernah putus asa untuk menimbulkan permusuhan di antara kita. Makanya mohon untuk diwaspadai yang pertama jamaah, dalam masalah musyarakah tadi, ketika gabung tidak ada masalah, bubar kalau bisa nggak ada masalah. Musyarakah bubar boleh nggak Pak? Kerjasama terus dibubarkan boleh nggak? Boleh. Bahkan ijma ulama boleh, karena akadnya akad yang jaiz. Artinya boleh dibatalkan secara sepihak. Baik, muqaddimah ini tolong dipegangi baik-baik, karena saya banyak mendapatkan keluhan dari teman-teman yang sudah ngaji, kerjasama dengan ini nggak cocok, kerjasama dengan ini nggak cocok, kerjasama dengan ini nggak cocok. Sampai muncul pikiran, saya kalau kerjasama sama Cina itu cocok. Subhanallah, apa akhlaknya Muslim nggak ada yang sebaik mereka? Apa teman-teman yang sudah ngaji ketika bermuamalah nggak ada yang ngerti bagaimana cara muamalah yang benar? Padahal bisa jadi dia lulusan misalnya workshop untuk muamalah syariah. Ya, salah satu di antara masalahnya adalah di posisi kedewasaan. Ada salah satu pihak yang kurang dewasa jamaah. Tayyib. Sekarang kita akan masuk kepada bagian fikihnya. Putus ya zoomnya. Kayaknya pakai ini aja. Saya pakai tethering ini aja. Nah. Ya. Silakan dicek di situ. Nanti jadikan pakai ini aja. Bukan zoomnya, login zoomnya. Iya, putus. Masya Allah. Ini terlalu banyak tethering yang masuk. Atau mungkin teman-teman bisa untuk menghemat data, bagaimana kalau dimatikan dulu datanya. Jadi Anda nanti chattingan sama istri setelah selesai kajian aja ya. Nah, mungkin datanya bisa dimatikan dulu, memberi kesempatan agar bisa di live dengan maksimal. Nah. Linknya ada Pak? Link zoomnya tadi?
Oh ini nih. Sudah ya link Zoom-nya dari antum? Baik. Sudah. Saya sudah terima WA. Sudah. Ini link. Alhamdulillah. Sudah nyambung? Ya, baik. Dijadikan co-host, Pak. Ya. Sudah? Sambung. Baik. Nah, baik. Sekarang kita akan belajar tentang fikih bersyirkah. Saya sebutkan sederhana saja dan nanti lebih banyak kita melihat studi kasus yang ada di lapangan. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dilihat dari bentuknya macam-macam akad. Kelihatan, Pak? Kelihatan ya? Alhamdulillah. Yang belakang kelihatan? Sahibul cagak kelihatan enggak? Kelihatan ya? Yang penting kelihatan, enggak apa-apa. Nah, silakan nyender aja enggak apa-apa, Pak ya? Nyender aja ya. Nyender itu lambang usia ya. Saya juga nyender. Jadi macam-macam akad dilihat dari bentuknya. Dilihat dari bentuk. Ada yang disebut dengan akad muawadot. Muawadot itu apa, Pak? Akad komersil. Sesuai dengan namanya, berarti tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya, jual beli, sewa menyewa, akad salam, istisna, Anda jadi karyawan, itu semuanya masuk kategori akad muawadot. Dalam akad muawadot ini berlaku sebuah rumus keseimbangan yang sering saya singgung dalam beberapa kajian. Barangkali ada jamaah yang sudah pernah tahu ya. Iwad sama dengan muawad. Iwad sama dengan muawad. Apa yang kita terima harus berbanding lurus dengan apa yang kita serahkan. Iwad sama dengan muawad. Anda beli air mineral. Ini harganya 2.000. Anda nyerahkan 2.000, dapat air mineral. Iwadnya yang mana? Uang 2.000. Air mineral ini namanya muawad. Ada keseimbangan. Anda menyerahkan 2.000 dan Anda mendapatkan barang berupa air. Seperti itu terjadilah keseimbangan iwad dengan muawad. Baik. Bagian ini jamaah enggak kita bahas karena kita tidak sedang membahas akad komersil. Jenis akad yang kedua adalah akad tabarruat. Akad sosial. Kalau dalam bahasa kita tujuannya dalam rangka mencari pahala. Contohnya apa, Pak? Sedekah, infak. Contoh yang lain, wakaf, hibah, hadiah, dan seterusnya. Baik, ciri khas akad sosial apa, Pak? Ciri khasnya dari sekian contoh tadi. Ciri khasnya tidak minta tidak kok ya, namanya memang sosial, nggak komersil ya. Ciri khasnya apa? Tidak mencari keuntungan, tidak komersil, ciri khasnya searah. Bahasa lainnya adalah searah. Makanya untuk akad seperti ini tidak harus ada ijab qabul, tidak harus ada saling ridho. Anda ngasih ke orang lain, perlu nggak saling ridho? Perlu saling ridho nggak? Nggak perlu, Pak. Sehingga bahkan kita sering melakukan itu. Ngerti-ngerti di pintu tetangganya dicenteli makanan. Padahal tetangganya nggak pernah tahu. Begitu dia bangun tidur, buka pintu, loh kok wis ana panganan ning ngarep omah.
Ya. Itu wis bayangan wis tekan dindi ya, sapa sing ngegake iki dan seterusnya. Kadang dia nggak berani makan gara-gara apa? Khawatir ndak diracun. Sehingga dalam akad seperti ini Anda hanya melakukan tindakan yang searah. Padahal praktek ini kalau jual beli boleh nggak, Pak? Boleh nggak, Pak? Anda jualan bakso misalnya, jualan pentol. Semua motor para peserta centeli bakso, centeli. Didang ning arep bayar. Boleh nggak kayak gini? Kenapa ndak boleh? Karena dalam komersil di situ harus ada akad. Kalau dalam akad tabarruat sosial searah boleh, nggak pakai akad nggak apa-apa. Anda cuma ngasih saja. Makanya unsur ridho dalam akad tabarruk itu hanya satu pihak, yaitu pendonor, si pemberi. Unsur ridho hanya untuk pemberi. Sedangkan penerima dia tidak disyaratkan harus ridho. Di bagian inilah kita bisa memahami bahwa muamalah anak kecil yang belum baligh itu sah jika statusnya sebagai penerima akad tabarruat. Muamalah anak kecil yang belum baligh sah jika statusnya sebagai apa? Penerima akad tabarruat. Ono cacilik lewat jenengan buka dompet cekeli duit 100. Padahal dia nggak pernah ngomong sama ibunya, dia nggak pernah ngomong sama orang tuanya, pokoknya waton dicekeli. Seperti itu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Meskipun anak ini dia nggak ngerti ini apa. Oh, ngertinya ini duit, bisa dipakai jajan. Dan dia dikasih itu nggak pakai ridho. Anak kecil juga nggak ngerti ridho. Transaksi seperti ini diperbolehkan. Ya, meskipun bisa jadi ibunya curiga, wah jangan-jangan ini dari dudo. Berarti pemberian seperti ini sah sekalipun di situ tidak ada saling ridho. Karena keridhaan dalam akad tabarruat yang diperhitungkan adalah dari pihak pemberi saja. Paham insyaallah? Nah, makanya ada orang yang bertanya, Pak, saya kalau bayar zakat tapi saya diam saja, itu sah atau tidak? Sah atau tidak? Zakat itu komersil atau non komersil? Ada nggak yang pengen cari untung dari zakat? Berarti kalau Anda serahkan transfer selesai, selama tepat sasaran, yang menerima adalah 8 asnaf yang telah Allah tetapkan, sah. Sehingga kadang kita boleh diam saja. Bahkan Imam Ahmad melarang. Ketika kita ngasih zakat, terus kita lapor, ini zakat dari saya. Karena Nabi SAW menyebut harta zakat itu ausakhun nas, kotoran manusia. Sehingga ahlul bait, beliau SAW dan ahlul bait nggak boleh makan zakat, nggak boleh ngambil zakat. Makanya kalau kita ngasih zakat ke orang lain, barangkali biar nggak menyakiti hati posisi penerima, nggak perlu lapor kalau itu zakat, kasihkan gitu aja. Terus apa sah, Pak? Nggak ada ijab kabul, sah. Bukan syarat dalam pemberian yang sifatnya akad sosial harus ada ijab kabul. Nah, selanjutnya akad yang ketiga adalah akad syarakah. Ini akad kerjasama. Tujuannya untuk mendapatkan untung bersama. Jika ternyata menghasilkan keuntungan dibagi bersama, dan kalau rugi ditanggung bersama. Akad syarakah ini secara umum hanya ada 2. Ada syirkah mudharabah, dan ada akad syarakah berupa musyarakah. Baik, insya Allah nanti kita akan bahas ini ya. Terutama yang akan kita bahas adalah jenis akad yang kedua, akad syirkah dalam bentuk musyarakah. Yang keempat adalah akad tausiqat.
Apa ini akad tawthiqat? Akad penjaminan kepercayaan. Sehingga tujuannya bukan dalam rangka untuk mencari keuntungan, bukan untuk bekerja bersama, tapi lebih kepada fungsi saya ingin mendapatkan jaminan kepercayaan dari kamu. Lalu dilakukanlah akad tawthiqat. Nah, ini bisa bentuknya gadai, berarti jaminannya dalam bentuk barang. Bisa bentuknya kafalah atau domana, berarti jaminannya dalam bentuk manusia. Anda misalnya datang ke kantor KPMI, Pak, saya butuh uang mau utang. Tapi Anda nggak dipercaya, mereka belum kenal siapa Anda. Kemudian Anda menyampaikan, saya itu muridnya Ustadz Fadlan. Ya, Masya Allah. Terus gimana maksudnya? Nah, saya mau utang, nanti Ustadz Fadlan yang akan jadi penjamin saya. Ini contoh ya. Jangan dilibatkan beliau ya. Ini cuma contoh. Nah, kalau beliau Anda hadirkan, lalu Anda berhasil mendapatkan utang, maka status akad ini namanya apa? Kafalah. Menjamin, tapi yang jadi jaminan adalah sosok tertentu. Padahal biasanya jaminan itu berupa barang. Kamu bawa uang saya, apa jaminannya? Nih mobil saya, nih motor saya, ini HP, bisa, atau emas, silahkan. Nah, kalau kita tidak punya apa-apa, tapi mau utang, bisanya manggil orang yang bisa dipercaya oleh si pemberi utang. Sehingga biasanya yang diambil adalah tokoh masyarakat, atau masih keluarga, atau hubungan yang lainnya. Baik, di situ ada rihana. Rihana itu akad gadai. Dan ada kafalah, ini penjamin tapi manusia. Apa bedanya antara kafalah dengan rihana? Apa bedanya antara kafalah dengan rihana? Kalau rihana, ini objeknya apa Pak? Barang. Objek barang. Anda utang, nyerahkan barang. Kalau kafalah, yang ngasih jaminan adalah manusia. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita fokus di bagian ini, akad syarokah. Kadang kajian muamalah memang tidak semua orang bisa memahami dengan baik ya. Karena mungkin bagi mereka yang bukan praktisi, barangkali sulit untuk bisa memahami secara maksimal. Saya pernah ngisi kajian di daerah Ambarawa, dan itu cukup di kampung begitu. Yang hadir bapak-bapak sepuh ya, cukup banyak ya. Bahas masalah halal haram bisnis online. Sing mbah napa dong niki dropshipping, Mbah? Wah, panganan napa dropshipping? Insyaallah. Baik, makanya ini sebagai disclaimer. Barangkali dari materi yang saya sampaikan mungkin ada sebagian jamaah yang nggak ngerti karena Anda bukan praktisi misalnya. Tapi insya Allah tetap duduk saja, jangan meninggalkan forum ini ya. Majelis ilmu jangan ditinggalkan dulu. Insya Allah tetap dapat keberkahan pahalanya, insya Allah. Nah. Baik, kita langsung masuk ke akad musyarakah. Akad musyarakah. Sebenarnya musyarakah dengan mudharabah itu bedanya apa sih? Kalau dua-duanya masuk sebagai akad kerjasama. Bedanya di sini. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita tahu, dua akad ini tujuannya ingin mendapatkan keuntungan bersama, dilakukan dalam proses kerjasama. Kalau ada untung dibagi bersama, jika rugi resiko ditanggung bersama. Sebenarnya bedanya hanya di posisi komposisi saham. Kalau musyarakah, jadi di sini komposisinya dalam akad kerjasama, komposisinya apa jemaah? Modal dan kerja. Komposisinya kan ini ya. Saya awali dulu dari mudharabah. Kalau akadnya mudharabah
maka modal itu dari satu pihak A 100%, A 100%, B 0%. Yang B nggak ada modal sama sekali untuk afwan, ini salah. Jadi di sini B 0% tidak ada. Sedangkan di dunia kerja yang B 100%, yang A 0%. Baik, ini mudharabah. Kalau musyarakah, masing-masing tanam modal, masing-masing punya kerja. Sehingga misalnya A 50% modalnya, berarti B sisanya 50%. Kerjanya untuk A misalnya 30%, yang B kerja 70%. Ini perbedaan antara musyarakah dengan mudharabah. Sebenarnya kembali kepada masalah komposisi. Jadi kalau mudharabah itu salah satu sebagai pihak pemodal, satu khusus kerja. Kalau musyarakah, semua pihak yang tergabung di situ kerja dan modal. Meskipun proporsinya beda-beda. Dipahami insyaallah? Baik. Selanjutnya kita akan membahas dua akad ini, atau akad ini terutama yang musyarakah. Sebenarnya nggak ada beda kalau dari komposisi ini ya. Kita akan bahas masalah musyarakah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis. Yang hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Allah berfirman, hadis qudsi, "Ana thalithu syarikain ma lam yakun ahaduhumal akhar." Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang bermusyarakah. Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang melakukan musyarakah. Ma lam yakun ahaduhumal akhar, selama salah satunya tidak mengkhianati yang lain. Hadis ini terlepas dari sisi masalahnya, statusnya hadis yang dhaif. Namun secara makna kita bisa memahami bahwa Allah Ta'ala akan memberikan keberkahan dalam unit kerjasama yang dilakukan oleh setiap muslim selama dalam aktivitas itu tidak ada unsur penipuan. Makanya pertama yang perlu kita hadirkan, semangat Anda dalam melakukan musyarakah apa Pak? Putus ya. Semangat Anda dalam melakukan musyarakah adalah dalam rangka untuk memberikan yang terbaik bagi yang lain. Nah, sebentar. Baik, internetnya putus, tidak kuat. Baik, nggak pakai giga apa-apa? Tetheringnya pakai ini tadi. Oh, tetheringnya pakai Ustaz? Iya, jadi lebih dekat device-nya. Ada preferensi. Alhamdulillah. Nah, Takmir Muhajirin yang mana, Pak? Takmir. Alhamdulillah. Join. Alhamdulillah, masya Allah. Jazakallah. Ya, ini dia, insya Allah lebih kuat. Meeting ID-nya 812. Udah connect ini. Udah connect. Bosnya. Linknya kan sama. Iya. Host. Ya. Baik. Bisa
dijadikan co-host. Sampun? Ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi tadi perbedaan antara mudharabah dengan musyarakah hanya di masalah apa jamaah? Komposisi antara modal dengan kerja. Tapi secara prinsip sebenarnya sama. Karena itu kalau Anda ditanya, mudharabah itu apa sih? Akad kerjasama di mana salah satu pihak sebagai pemodal, pihak yang kedua sebagai pengelola, dan masing-masing berbeda orang. Kalau musyarakah, semuanya ikut modal dan bisa jadi semuanya ikut ngelola, sehingga tidak ada satu pihak pemodal, satu pihak pengelola. Baik. Sekarang kita akan melihat beberapa aturan akad musyarakah. Aturan musyarakah. Yang pertama, musyarakah itu akad jaiz. Musyarakah itu akad yang jaiz. Jaiz itu apa, Pak? Boleh, semua akad jaiz. Jaiz artinya boleh dibatalkan sepihak. Boleh dibatalkan sepihak. Ada nggak akad yang nggak boleh dibatalin sepihak? Akad yang nggak boleh dibatalin sepihak namanya akad lazim. Contohnya jual beli. Anda sudah membeli barang sesuatu, hukum asalnya nggak bisa Anda batalkan seenaknya. Kenapa? Status akadnya adalah akad yang lazim, mengikat kedua belah pihak. Kalau orang sudah sewa rumah, dia sudah bayar, kemudian dia tempati rumah itu, boleh nggak kemudian pemiliknya mengusir kapanpun? Tidak. Kenapa? Karena akadnya sudah lazim. Sehingga akad ijarah, karena dia sifatnya lazim, maka tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Dan semua akad muawadhat itu lazim. Salam itu lazim, istisna itu lazim, ijarah juga lazim, jual beli juga akad yang lazim. Sebagai konsekuensinya, karena dia akad yang lazim, maka tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Mafhum insyaallah? Baik. Kalau musyarakah dia jaiz, maka boleh dibatalkan secara sepihak. Bahkan ini berdasarkan ijma' ulama. Baik. Praktek musyarakah yang sifatnya jaiz bisa dibatalkan sepihak, contohnya gimana, Pak? Di masyarakat kita sering. Anda misalnya beli saham ya. Si A punya unit usaha. Pak, saya beli saham. Anda ikut modal sekian. Usaha jalan. Dalam waktu sebulan Anda butuh duit. Saham dijual ke orang lain atau dikembalikan untuk dicairkan. Dan pihak perusahaan mengizinkan hal itu. Itu hal yang ma'ruf di masyarakat, karena dalam akad musyarakah hukum asalnya adalah jaiz. Dia boleh dibatalkan secara sepihak. Tayyib. Yang kedua, prinsip yang berlaku dalam akad musyarakah sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah. Prinsip akad musyarakah adalah gabungan dari wakalah dan amanah. Gabungan dari wakalah dan amanah. Maksudnya gimana gabungan dari akad, wakalah dan amanah? Ibnu Qudamah menyampaikan hal ini dalam Al-Mughni, wa syirkatul inan mabniyatun 'alal wakalati wal amanah. Transaksi syirka inan itu dibangun di atas prinsip wakalah dan amanah. Maksudnya kayak gini. Nah, sudah mulai rumit ya. Biasanya kalau sudah mulai rumit ditinggal turu. A, ya, sing turu tangi mesti ini. A dan B melakukan akad kerjasama. A dan B melakukan akad musyarakah. Berarti masing-masing tanam modal, masing-masing juga punya kerja. Baik, ini prinsip akad. Ini yang dilakukan oleh A dan B. Maka berarti A adalah wakil
Baik, saya ulang tulisannya. A adalah wakil dan plus mendapat amanah. Mendapat amanah itu namanya amin. Dan amin bagi B. Sebaliknya B juga wakil dan amin bagi A. Paham di sini? Baik. Sehingga ketika A itu bekerja, maka otomatis dia sudah dapat izin dari B dengan akad musyarakah yang dia lakukan. Paham jamaah? Paham di sini ya? Kalau basic ini Anda paham, saya mau melebar sedikit mungkin lebih rumit. Basic ini paham dulu ya. Kalau si A dan B kerjasama musyarakah, berarti apapun aktivitas A terhadap unit usaha itu, dia sudah mendapatkan legalitas dari pasangannya, dari B. B juga sama. Ketika dia melakukan aktivitas itu, berarti dia berstatus sebagai wakil dan mendapatkan amanah dari A. Paham ya? Baik. Saya mau melebar. Nah. Ada pertanyaan begini ya. Bank itu mungkin nggak Pak melakukan akad istisna? Bank melakukan akad istisna. Mungkin atau tidak ini? Mungkin atau tidak? Kayaknya belum ada jawabannya. Akad istisna itu apa? Akad istisna sudah pernah paham? Belum ya, sudah saya hapus saja, nggak jadi ya. Saya ganti sekarang, saya ganti contoh yang lebih gampang insya Allah untuk dicerna. Saya ganti contoh yang lebih gampang dicerna. Ada sebuah PT. PT ini go public. Lalu dia jual saham. Dia menjual saham. Pada saat PT ini menjual saham, ada masyarakat yang ikut membeli. Ya. Sehingga ada banyak orang yang tertarik untuk beli saham itu. Ada A, B, C, D, dan seterusnya. Gitu ya. E, dan seterusnya. Ada banyak orang ikut beli saham. Baik. Hakikat dari beli saham itu apa sih Pak? Saat A, B, C, dan seterusnya ini beli saham di PT tersebut, sebenarnya mereka melakukan akad musyarakah. Ikut gabung bareng-bareng ngasih modal. Ada sebagian yang kerja dan ada sebagian yang tidak kerja. Yang penting pokoknya modalnya dari banyak pihak. Berarti di sini PT plus A plus B dan seterusnya sampai F ini melakukan akad musyarakah. Paham di sini? Insya Allah paham ya? Paham, baik. Sekarang orang bertanya, terus kalau saya beli saham itu boleh nggak sih? Syaratnya apa? Katanya begini, yang penting PT ini satu, bergerak di dunia yang halal. Yang kedua, nilai utangnya, utang ribawi kalau pakai standar MUI ya kurang dari 50%. Yang ketiga, dia tidak punya deposito ribawi yang lebih dari 30%. Jadi 30% ke bawah masih boleh. Itu kalau pakai standar MUI. Kalau pakai DPS, Dewan Pengawas Syariah Bank Rojihi, lebih ketat lagi. Utang ribanya kurang dari 30%, deposito di luar kurang dari 5%, pendapatan haram kalaupun ada, misalnya bunga dari deposito, itu kurang dari 5%. Kalau itu baru boleh. Sudah? Namun ada pendapat yang mengatakan selama perusahaan itu bertransaksi riba, maka kita tidak boleh beli saham darinya. Selama perusahaan itu bertransaksi riba, kita tidak boleh membeli saham darinya. Jadi akad riba PT, akad riba perusahaan, itu ada dua Pak. Yang satu deposito, perusahaan itu memiliki dana cadangan yang aman dan dia taruh di lembaga sekuritas perbankan. Lalu dari situ dia ambil akad deposito, nanti
bank akan ngasih apa? Bunga. Bunga ini menjadi bagian dari pemasukan perusahaan. Yang kedua adalah PT utang bank. PT utang bank. Dan perusahaan ketika utang bank tentu saja ada, ini perusahaan yang bayari bunga. Keduanya adalah akad riba yang dilakukan oleh perusahaan. Baik, kalau dalam standar MUI agak longgar. Deposito bunga yang didapatkan oleh perusahaan di bawah 30%. Tapi kalau standar Bank Rojihi di bawah 5%. Ya. Jadi ada beda standar antara dalam negeri dengan luar negeri ya. Utang bank ini di bawah 30 juga kalau Bank Rojihi. Kalau standarnya MUI lebih longgar, di bawah 50. Kalau Bank Rojihi 30%. Baik, ada beda standar. Sudah? Lalu Anda yang mengatakan, ada mengatakan bahwasanya selama perusahaan itu terlibat akad riba, baik besar maupun kecil tidak boleh. Meskipun cuma 5%, dia punya deposito 10%, tidak boleh kita beli saham dari perusahaan ini. Alasannya apa? Alasannya begini. Kalau mereka sudah melakukan akad musyarakah ini ya, berarti status PT adalah wakil dari A, B, dan seterusnya sampai F. Artinya kalau ini adalah Anda, A adalah Anda, berarti Anda turut menyetujui PT itu dalam membuat kebijakan yang haram. Wah, berarti kalau kayak gitu Pak, kita tidak bisa menghindari, wong kita cuman kecil kok sahamnya. Mau usul misalnya, saya sebagai pemilik saham menyarankan usul dalam rapat RUPS misalnya. Kamu sahamnya berapa? 0,000%. Oh cilik kaya ngono kok muni. Nggak dianggap Pak. Akhirnya karena kita tidak bisa ngapa-ngapain, tapi karena kita ada di dalam aktivitas PT ini, kita kena posisinya. Aktivitas di PT itu kita turut mendapatkan efeknya. Karena Anda dianggap sebagai orang yang bermusyarakah dengan mereka. Baik, ini yang melatar belakangi pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa akad musyarakah dengan PT yang belum jelas 100% bersih masalah keuangannya tidak diperbolehkan. Putus lagi ya. Internetnya Mas. Ya. Ya mohon bersabar ya. Mohon bersabar. Sudah? Makanya kajian online itu ya kayak gini. Ini offline campur online. Kalau ada papan tulis pakai papan tulis ya. Tapi tidak apa-apa. Kita lanjutkan sekarang. Nah tadi menurut pendapat jumhur ulama, kenapa dilarang untuk ikut terlibat dalam membeli saham perusahaan yang masih punya deposito, yang masih punya utang ribawi? Latar belakangnya tadi, kemaksiatan yang dilakukan oleh perusahaan ini kita menjadi bagian darinya. Kenapa? Karena kita bermusyarakah dengan mereka. Mahfum insyaallah. Baik. Solusinya gimana Pak? Berarti dilepas, jangan ikut kembali. Ini pendapat jumhur ulama. Tapi kalau pendapat DPS Bank Rojihi dan juga beranggotakan banyak ulama, masih ada yang membolehkan, tapi dengan standar seperti yang tadi kita sebutkan. Nah, ada khilaf dalam masalah ini. Dan Ustadz Arifin Badri, demikian pula Ustadz Irwandi, zahirnya lebih memilih pendapat jumhur. Di bawah jumhur itu ada Majma' Fikih Islami, baik di bawah OKI maupun di bawah Rabithah Alam Islamiyah. Nah, selanjutnya kita beralih pada aturan berikutnya. Yang ketiga,
Dalam akad musyarakah mengikuti prinsip keseimbangan. Ada prinsip keseimbangan. Apa bentuk prinsip keseimbangannya? Peluang untung berbanding lurus dengan resiko rugi. Maksudnya gimana? Artinya, siapa yang menghendaki untung, maka dia juga harus siap dengan mendapatkan resiko rugi. Ada satu kaidah yang ini disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Beliau bersabda, "Wala ribhu ma lam yudman." Wala ribhu ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Gak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Berarti siapa yang siap untung, dia harus siap dengan resiko rugi. Kaidah yang cukup sederhana. Baik. Ada banyak orang yang melakukan kerjasama, masalahnya di bagian ini kebanyakan. Terjadi rugi, itu Masya Allah, terus berantem. Siapa yang harus nanggung resiko rugi ini? Kamu aja, saya nggak mau. Kembalikan modal saya 100%. Loh kok enak? Tapi kalau untung, rebutan, kalau bisa saya dapat bagian yang paling banyak. Nggak bisa kayak gitu. Keseimbangan ini harus dijaga. Baik. Terutama biasanya yang terjadi adalah antara pemodal dengan mudharib, antara pemodal dengan pengelola. Saling tuduh jamaah. Kalau sudah terjadi kerugian, saling tuduh. Mudharib bilang, kemarin saya minta gini nggak dikasih sama bapak. Lalu pengelola sahibul mal, pemodal mengatakan, nah kamu usahanya nggak beres kayak gitu, kerja kamu nggak maksimal makanya rugi. Akhirnya mereka berantem. Baik. Kapan sebuah kerugian itu harus ditanggung oleh anggota syirkah atau oleh seorang mudharib? Yang berkepentingan langsung mengelola dana itu siapa, Pak? Mudharib, pengelola. Pengelola bersinggungan dengan unit usaha. Jika terjadi resiko, maka siapa yang harus menanggung ini? Pengelola akan menanggung resiko karena dua sebab. Pengelola menanggung resiko, subhanallah, tidak masuk. Masya Allah, saya sudah nulis banyak sebenarnya. Tidak kelihatan. Baik, putus lagi ya, tidak apa-apa. Connecting. Ditunggu aja mas. Saya ulang tadi ya. Jadi pengelola yang biasanya bersinggungan dengan siapa? Dengan unit usaha. Berarti yang paling berkepentingan dengan resiko siapa jemaah? Pengelola. Pengelola menanggung resiko ketika kapan? Ada dua hal yang disebut oleh para ulama dengan ifrat dan tafrid. Keduanya ini bentuk ceroboh atau tidak amanah. Baik. Pada saat dia melakukan dua hal pelanggaran ini, kecerobohan, sikap tidak amanah, maka dia wajib untuk menanggung resiko tersebut. Terus apa yang dimaksud dengan ifrat dan tafrid? Definisinya seperti ini, cukup sederhana ya. Ifrat atau disebut dengan at-ta'addi. Ta'addi artinya adalah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Pengelola melakukan sesuatu
yang tidak seharusnya dilakukan. Namanya apa ini? Ifrat. Satu lagi, tafrid. Tafrid atau taksir. Tafrid atau taksir. Kalau tafrid atau taksir ini definisinya adalah tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Paham bedanya? Saya ulang ya. Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Ini apa ini? Ini ifrat. Ini yang pertama. Kalau tafrid, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Paham insyaallah? Masya Allah. Ini kata kunci penting sekali ya. Misalnya, antum ngasih modal kepada si A. Nanti kan sebentar lagi akan Idul Adha. Kamu saya kasih modal 10 juta. Tolong kulaan wedhus. 10 juta dipakai kulaan kambing. Dapat 7 ekor. Baik. Oleh si A wedhusnya ditumpai. Ditumpai ke blonjo ning ndi numpak wedhus. Sampai akhirnya wedhus itu patah tulang, sakit sehingga tidak boleh dikorbankan. Usaha rugi. Seperti ini berarti praktik apa ini? Ifrat atau tafrid? Ifrat. Kenapa? Dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Yang kedua, kasus yang kedua, si B sama ya, usahanya wedhus juga. Ketika hujan tidak dikasih kandang, kondudusan, sehingga kambingnya pilek mati. Ini berarti praktek apa? Tafrid, taksir. Karena apa? Dia tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Paham ya? Baik. Dalam bisnis apapun Anda gunakan neraca ini. Ini kok rugi? Sekarang kita teliti. Ruginya sebabnya apa? Oh, kalau ruginya sebabnya adalah karena keteledoran yang dilakukan oleh pihak pengelola, sehingga dia melakukan bentuk ceroboh atau teledor. Pihak pengelola teledor. Nah, batasan teledornya itu ini, Pak. Melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Pemasaran kurang maksimal, sehingga barangnya nggak laku, akhirnya basi, kemudian buang, usaha bangkrut. Nah, itu bisa diukur. Apa kesalahannya? Di mana titik kesalahannya? Oh, si A ini tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kenapa kamu tadi tidak pasarkan? Ngantuk ya Pak, malas. Oh, berarti ini apa nih? Taksir. Kalau taksir, wajib bagi dia untuk nanggung resiko kerugian. Mafhum insyaallah? Baik. Nah, makanya kondisi berantem yang dilakukan oleh sesama pelaku usaha, kadang ini tidak terima, saya maunya pokoknya semua modal saya dikembalikan dan seterusnya, itu tolong dicek dulu. Ada nggak unsur ifrat dan tafrid ini? Ada nggak unsur ta'addi dan unsur taksir? Melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kalau ada, silahkan beban kerugian itu ditanggungkan kepada pengelola. Tayyib. Selanjutnya, tadi yang keberapa? Yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat, bagi hasil harus dari hasil. Bagi hasil harus berdasarkan hasil, dari hasil, bukan modal. Bukan modal. Contohnya gimana? Ada sebuah unit musyarakah. Ini musyarakah. Si A masuk ngasih 100 juta. Masya Allah. Dijanjikan sama pengelola, Bapak nanti tiap bulan kami kasih 3% per bulan. Nah,
3% per bulan akan dikembalikan kepada si A sebagai pemodal yang memberikan 100 juta tadi. Boleh nggak kayak gini? 3% per bulan gini boleh nggak? Hah? Boleh atau tidak? Ya ditanya dulu, 3% per bulan ini berdasarkan apa? Kalau 3% berdasarkan modal, riba. Apa bedanya dengan riba? Berarti dia tiap bulan dapat 3 juta, 3 juta, 3 juta. Dengan hanya tanam 100 juta. Tapi Pak, yang penting kan persentase. Katanya persentase itu nilainya bebas. Betul. Cuman faktor kalinya apa dulu? Kalau persentase faktor kalinya flat, maka hasilnya juga datar. Selalu seperti itu. Sudah? Dan ini cukup banyak di masyarakat. Anda aman, pokoknya tanam aja 5 juta, nanti tiap bulan dapat 5%. Aman. Nanti uang kembali setelah 3 tahun. Masya Allah. Ini tolong jangan dipercaya dulu, mohon dicurigai ya. Baik, yang benar gimana? Bagi hasil harus berdasarkan hasil, bukan berdasarkan modal. Contoh bagi hasil yang berdasarkan hasil gimana Pak? Ya ini hasilnya berapa, ini ada hasil. Lalu dari hasil ini dibagi, kerja dapat berapa, modal dapat berapa. Begitu ya. Sehingga tidak boleh nanti pokoknya Bapak dapat sekian tapi dari modal. Ini bukan bagi hasil tapi bagi modal. Padahal bahasanya bagi hasil. Nah, tayyib. Kemudian tidak boleh ada bagi hasil dengan nilai tertentu. Nomor 5. Bagi hasil tidak boleh tertentu. Misalnya si A tanam modal senilai 100 juta kepada sebuah perusahaan. Lalu dia dijanjikan, pokoknya Anda nanti mendapatkan 3 juta per bulan. Angka tertentu seperti ini boleh enggak? Tidak boleh. Tidak boleh bagi hasil dengan nilai tertentu. Praktek ini dilarang di zaman Nabi SAW ketika beliau menjelaskan tentang kerjasama dalam pertanian. Itu salah satunya mereka menggunakan praktek ini, model bagi hasil tertentu. Si A ngasih modal kepada petani dan mereka punya kesepakatan nanti si A akan mendapatkan 10 juta bersih. Kayak gitu tidak boleh. Ada hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW melarang beberapa praktek jual beli, melarang beberapa praktek kerjasama. Ada muhaqalah, ada muzabanah, ada mukhabarah. Dalam salah satu penjelasan yang disampaikan oleh ulama tentang muhaqalah, muhaqalah itu kayak gini. Si A punya lahan, ya. Si A punya lahan, ini punyanya A. Lalu B ngasih modal. A, kamu saya kasih modal. Nanti silahkan kelola lahanmu untuk nandur lombok. Akhirnya dipakai nandur lombok dengan modalnya si B ini. Kesepakatannya, saya minta pokoknya bersih. Saya modalnya misalnya 10 juta, saya minta bersih 10 juta balik modal saya plus 5 juta. Jadi 15 juta bersih. Sudah? Enggak melihat nanti hasilnya berapa. Sehingga bisa jadi dari 10 juta itu menghasilkan 30 juta. Ya. Maka si B hanya dikasih untung 10 juta plus 5 juta, 15 juta. Bisa juga sebaliknya. Dari 10 juta itu menghasilkan 15 juta. Ini kayak no BKB. Sehingga A yang kerja nggak dapat apapun. Bahkan kadang bisa jadi kurang dari itu. Cuman dapat 10 juta, dapat 5 juta atau 6 juta. Si A tombok. Praktek ini tidak boleh. Tapi ada juga
Muhaqalah dalam makna yang lain adalah tumpang sari. Tahu tumpang sari jemaah? Ya? Dalam satu lahan ditanami beberapa komoditas. Ada lombok, ya. Kemudian ada cabai, ya. Bodoh wae ya. Biar yang ngantuk ya sing turu bangun ya, sing jagung misalnya ya. Lalu dibagi, lombok haknya B, jagung punyanya A. Sudah? Modalnya sama, dari B semua. Untuk nanam lombok bibitnya dari B, nanam jagung bibitnya juga dari B. Cuman pembagiannya berdasarkan apa yang keluar dari sini. Terus dibagi, kamu nanti lomboknya, saya yang jagungnya. Praktek seperti ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjutkan. Sehingga dalam bagi hasil tidak boleh nilai tertentu. Baik. Di pesisir Lamongan itu banyak pohon siwalan. Tahu Pak ya? Nah, nggak semua petani bisa manjat pohon siwalan. Orang yang bisa manjat pohon siwalan itu namanya Bogor, wong Bogor namanya. Mereka itu melakukan akad musyarakah tadi ya. Yang punya lahan itu hanya dikasih 1 jatah. Sehingga 7 hari mereka bekerja, adanya namanya seton. Seton itu khusus hari Sabtu, haknya pemilik lahan. Sedangkan hari yang lain, Ahad sampai Jumat, itu haknya yang naik turun tadi. Baik, praktek kayak gini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Anda ngasih modal ke penjual cilok. Dia kerja selama 7 hari. Atau mungkin libur sehari, berarti selama 6 hari. Ya, bagi hasilnya 40, sisanya baru 4 kali 2 gitu aja, 4 sama 2. Sudah gini aja, kamu yang kerja saya kasih 4, saya yang modal saya minta 2. Kerja 4 hari punya kamu, kerja 2 hari punya saya. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Kenapa? Ini goror dalam musyarakah. Karena tidak ada kejelasan. Dari 6 hari itu mana yang lebih laris? Oh Pak, paling laris itu hari Ahad, libur ya Mas. Yang laris lagi Pak, Sabtu. Nah itu banyak orang liburan, jadi saya jualannya agak naik. Terus hanya siapa Sabtu ini? Enggak jelas. Kadang A, kadang B. Wah, bahaya itu. Ini bisa memicu sengketa. Praktek yang sama. Gaduh sapi. Paham gaduh sapi ya? Gaduh sapi. Ya? Enggak ngerti ya? Berarti Surabaya kota banget ini ya. Si A naruh sapi betinnya di tempatnya si B. Lalu gimana? Mereka punya perjanjian. Nek mana pertama punyanya si A. Mana yang kedua anaknya punyanya si B. Praktek ini nggak boleh. Kenapa? Jadinya goror. Disitulah terletak ada goror ketika bagi hasil ditentukan dengan peluang. Ya. Kalau pas lagi untung dapat, kalau lagi rugi dia yang nggak dapat. Dan seperti ini dilarang dalam Islam. Baik. Yang benar gimana? Semua hasil dibagi bersama. Bagi bersama. Sehingga tidak boleh dipetakan seperti tadi. Lombok punya kamu, jagung punya saya. Kacang punya kamu, nanti yang kedelai punya saya. Tidak boleh. Nah, semua hasil dibagi bersama. Mafhum insyaallah? Alhamdulillah. Nah, kemudian selanjutnya nilai prosentase bagi hasil itu bebas. Dalam arti sesuai kesepakatan. Sering sekali ada orang yang bertanya,
Dalam musyarakah atau mudharabah yang syar'i itu berapa persen toh Pak? Lah Anda maunya berapa? Saya sih maunya 100%. Ya ora entuk kaya ngono. Sakno koncone. Ya kalau bisa 60-40. Baik, silahkan. Sehingga masalah nilai mau 60-40 ya. Kemudian 30-70 silahkan. Seperti ini sesuai kesepakatan. Syariat tidak menetapkan aturan baku. Makanya dikembalikan kepada kesepakatan semua pihak yang terlibat. Tayyib. Namun mohon ini komitmen ya, atau konsisten maksud saya. Sehingga tidak berubah-ubah gara-gara masalah faktor untung. Nek badine oke 60-40. Nek badine saiki 50-50. Ya jangan gitu. Jadi sesuai kesepakatan. Baik. Sebenarnya ini masuk ke dalam masalah teknis, dan hal yang teknis dikembalikan kepada kesepakatan. Termasuk porsi kerja, porsi saham dan seterusnya, hal-hal yang teknis seperti ini dikembalikan kepada apa? Kesepakatan. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Karena saya khawatir nanti materi terlalu banyak, kita melanggar aturan prokes ya. Durasi harus dibatasi. Baik.